warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rohimah dengan NIM 2105 110950 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, di video kali ini saya akan membuat video mengenai dampak negatif dari pengaruh globalisasi di bidang teknologi, terutama pada anak sekolah dasar. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Ibu Guslina SPD MPD. Nah, di sini saya mengangkat dampak negatif dari penyalahgunaan gadget atau handphone pada kalangan anak-anak. Sebelum saya menjelaskan video penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu globalisasi teknologi. Nah, globalisasi teknologi ini dapat didefinisikan sebagai peningkatan kecepatan difusi teknologi di seluruh ekonomi global. Hal ini mengacu pada penyebaran teknologi di seluruh dunia dan khususnya dari negara maju ke negara berkembang. Hidup di era sekarang memanglah gampang-gampang sulit. Kemajuan teknologi membuat kita mudah menjalani kegiatan sehari-hari. Di antaranya, kehadiran gadget di zaman sekarang yang kian marak di semua kalangan dari yang orang tua hingga yang muda. Kehadiran gadget disambut dengan baik karena dianggap sangat berpengaruh positif di kehidupan sekarang dengan dihadirkan fitur-fitur canggih di dalamnya. Tapi, apakah pengaruh gadget akan selalu diwarnai hal yang positif? Seperti yang kita tahu, banyak sekali pengaruh negatif yang disebabkan oleh gadget yang biasanya dilengkapi dengan internet. Perihal ini karena sebagian orang tua sudah terlalu nyaman oleh gadgetnya. Banyak anak yang kemudian kurang perhatian, mirisnya lagi banyak anak yang mengikuti gaya hidup orang tua yang berlebihan dengan gadget. Nah, bagaimana perilaku itu bisa terjadi? Kontra penggunaan gadget pada anak. Ada pro dan kontra yang tak kunjung selesai mengenai gadget dan anak. Di satu sisi, orang tua tidak ingin ketinggalan dalam hal teknologi. Di sisi yang lain, ada banyak dampak negatif secara fisik dan mental untuk perkembangan anak. Jangankan anak, saat ini orang dewasa pun menemui masalah yang hampir sama. Hampir sulit menemukan orang dewasa yang tidak memegang gadget di tangannya. Betul kan ya? Jika orang dewasa saja sulit untuk berpisah dari gadgetnya, bagaimana dengan anak-anak? Bukankah anak-anak hanya meniru perilaku orang dewasa? Video ini akan membedah serba-serbi gadget dan jalan tengahnya. Kita bahas yang kontra dulu ya Bapak Ibu. Catherine Steiner Adair. Catherine Steiner Adair mewawancari sekitar 1.000 anak serta 500 orang tua untuk proyek buku The Disconnect, Parenting Childhood and Family Relationship in the Digital Age. Dalam banyak wawancara, ia mengatakan bahwa era digital membuat anak berpikir tentang hipokrisi orang tua. Orang tua bilang jangan pakai gadget di meja makan, tapi dia sendiri menerima telepon. Mengapa anak kecil dan orang dewasa punya wewenang yang berbeda dalam hal ini? Bukankah itu penyalahgunaan wewenang? Kepada Time, Steiner Adair juga mengatakan bahwa bibit hipokrisi orang tua juga berpengaruh kepada anak di masa depan karena anak bisa berpikir bahwa menjadi dewasa bisa berarti mereka tak perlu lagi mengikuti aturan. Bagi balita, memainkan layar sentuh bisa berarti mencari koneksi dari orang tua. Karena balita juga menginginkan apa yang selama ini menjadi fokus perhatian orang tuanya. Bahkan, praktisi kesehatan anak Abby Lick mengatakan bahwa teknologi malah akan merusak otak anak dan membuat anak menderita penyakit mental. Dalam artikelnya, ia menyalahkan gadget sebagai salah satu sebab keterlambatan bicara pada anak. Riset dari Yayasan Keluarga Kaiser mengungkapkan bahwa rata-rata setiap anak menghabiskan waktu 7,5 jam di depan layar setiap harinya. Bandingkan dengan data dari Konservasi Alam yang memaparkan bahwa anak-anak prasekolah hanya menghabiskan waktu 1,5 jam untuk bermain di luar ruangan. Biasanya saat berumur 7 tahun, anak-anak sudah meninggalkan permainan tradisional sepenuhnya dan beralih ke gadget. Inilah yang menyebabkan orang tua khawatir anaknya memiliki postur bungkuk sejak dini karena sering menunduk saat main dengan layar sentuhnya.
Selain itu, permainan yang mengandung kekerasan mestinya tidak boleh berada di gadget anak di bawah 13 tahun. Demikian menurut American Academy of Pediatrics atau AAP. Mereka merekomendasikan agar orang tua membuat aturan soal durasi bermain gadget yang sehat, yaitu antara 1-2 jam per harinya. Saat seseorang anak memilih untuk duduk tenang dengan layar sentuhnya, ia akan kehilangan kesempatan untuk bergerak aktif yang dapat berguna untuk perkembangan fisik dan mentalnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam yang pro. Apa sih babi semua? Yuk kita bahas satu persatu. Tak dapat dipungkiri, gadget dapat membuat anak jadi lebih pintar. Balita masa kini belajar bahasa, bentuk, lagu, hitungan, dan banyak hal lain dari aplikasi yang ada di gadget. Untuk anak sekolah pun, pilihan yang tersedia untuk sarana belajar anak lebih bervariasi. Bahkan, beberapa sekolah telah memiliki aplikasinya masing-masing. Dalam hal ini, menjauhkan anak dari gadget hanya akan membuat mereka kesulitan dengan sistem sekolah yang sekarang ini serba komputerisasi. Bahkan, tak sulit menemukan anak-anak yang pada akhirnya lebih jago dalam hal teknologi melebihi orang tuanya di usia muda. Rasanya, menciptakan orang-orang seperti Bill Gates-nya Windows, Steve Jobs-nya Apple, dan Linus Torvalds-nya Linux bukanlah hal yang mustahil. Sekarang kita bahas jalan tengah menyikapi gadget untuk anak ya. Karena gadget adalah hal yang tidak dapat ditinggalkan sepenuhnya dan tidak selalu membawa pengaruh baik, maka perlu adanya pembatasan dalam penggunaannya. Dan ini adalah cara membatasi gadget untuk anak yang direkomendasikan oleh AAP atau American Academy of Pediatrics. 1. Jauhkan televisi, gadget, dan internet dari kamar anak. Kedua, awasi apa saja yang diakses oleh anak di gadgetnya. 3. Jangan pernah menggunakan gadget untuk menenangkan anak yang menangis ataupun mengamuk. 4. Gunakan media televisi, video, maupun aplikasi untuk mendiskusikan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga. Kelima, gunakan alasan logis saat membatasi televisi, sosial media, dan internet. Waspadailah ciri-ciri anak yang kecanduan gadget. Yang pertama, menghabiskan waktu lebih dari 2 jam untuk gadget. Kedua, melakukan protes atas segala pembatasan dan aturan soal gadget. Ketiga, tidak dapat melewatkan waktu sehari pun tanpa gadgetnya. Pada akhirnya, perdebatan pro gadget dan anti gadget akan membawa orang tua dalam pusaran yang tak kunjung selesai. Seperti halnya perdebatan tentang pandangan politik maupun agama. Tapi ingat, dalam setiap pro dan kontranya selalu ada solusi. Permasalahan anak-anak di Indonesia makin hari makin pelik, tak hanya soal gizi buruk. Namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Bola mata Viko iritasi dengan bercak merah yang semakin parah saat menatap layar diiringi rasa sakit. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Nah, dari penjelasan sebelumnya, di sini ada pun pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak. Penggunaan gadget yang berlebihan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Nah, berikut ini beberapa tips untuk mengatasi anak kecanduan main handphone. Yang pertama, batasi waktu penggunaan. Yang kedua, beri jadwal anak tersebut dalam bermain gadget. Yang ketiga, jangan beri akses penuh. Yang keempat, tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget. Yang kelima, ajarkan anak pentingnya menahan diri dalam menggunakan gadget. Dan yang keenam, berikan contoh yang baik terhadap anak. Nah, baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai penyalahgunaan gadget atau handphone pada kalangan anak-anak. Semoga apa yang telah saya sampaikan di video tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.